Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Selamat malam saudara. Negara akhirnya mengakui adanya berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Tak hanya mengakui, Presiden Joko Widodo juga menyesali terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan ini. Namun tak ada permohonan maaf terhadap korban dan keluarga korban. Hanya pengakuan dan penyesalan. Juga tak ada ketegasan berbagai kasus pelanggaran HAM ini akan diselesaikan di pengadilan. Lalu akan seperti apa mekanisme penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM ini? Akankah keadilan yang selama ini dinanti terrealisasi? Atau cukup diakui dan disesali? Untuk membahasnya kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Kita akan sapa pada malam hari ini Pak Mugianto, tenaga ahli kantor staf Presiden. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Dian. Kita juga akan sapa Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya, Ibu Bu Fitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Dan Pak Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Selamat malam. Malam, Mbak Lydia. Saudara, tentu Studio 2 Arah tidak akan meriah tanpa kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari Politeknik APP Jakarta, Politeknik Kesehatan Jakarta II, Sekolah Tinggi Manajemen Industri, dan UPN Veteran Jakarta. Inilah Dua Arah, pelanggaran HAM cukup diakui dan disesali. Saya Liviana Charlisa. Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesalkan terjadinya beberapa pelanggaran HAM berat. Hal ini dilakukan usai menerima laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Setidaknya ada 12 pelanggaran HAM berat yang dirumuskan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. 1. Peristiwa 1965-1966, 2. Penembakan misterius, 3. Peristiwa Talang Sari Lampung, 4. Peristiwa Rumah Gedung dan Posatis Aceh, 5. Peristiwa penghilangan orang secara paksa, 6. Peristiwa kerusuhan Mei, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet, 9. Peristiwa Simpang KKA Aceh, 10. Peristiwa Wasior Papua, 11. Peristiwa Wamena Papua, dan 12. Peristiwa Jambo Kepok Aceh. Sayangnya meski mengucap penyesalan, kalimat permintaan maaf yang ditunggu-tunggu terucap dari mulut Presiden Jokowi nyatanya tidak terucap juga. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Jafar, di ujung masa pemerintahan, Jokowi seharusnya sebagai presiden sudah tidak lagi memiliki beban politik untuk mengucapkan maaf dan mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu. Meskinya tidak ada lagi kendala yang besar seperti di periode sebelumnya untuk Presiden Jokowi meminta maaf, mengakui, menyesali peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang terjadi di 2015 semestinya tidak terjadi lagi hari ini.
Anggota Komisi 3 fraksi Nasdem, Jackie Uli mengapresiasi tindakan pemerintah, namun tetap mendorong untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ke ranah hukum. Apa yang dilakukan oleh Presiden itu adalah suatu langkah yang menurut saya suatu langkah maju. Nah, sekarang tiba saatnya kita juga harus terbuka untuk mengakui apa yang terjadi. Kalau perlu diambil langkah hukum misalnya. Saat ini upaya non-yudisial yang dilakukan pemerintah terkait HAM ini juga diharapkan Ketua Komnas HAM mampu membuka peluang penuntasan kasus HAM lewat jalur yudisial yang selama ini sering terkendala di peradilan soal hukum acara pembuktian. Kami memang lebih memfokuskan pada upaya memperbaiki prosedur penyelidikan dan juga standar penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Karena memang salah satu yang menjadi perdebatan banyak muncul ya di media juga adalah soal berkas-berkas yang kemudian terhenti di Kejaksaan Agung. Karena dibuat oleh penguasa untuk... Nah, sekarang usai mengucap penyesalan atas pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah masih punya PR nih untuk memulihkan hak korban secara adil tanpa menyampingkan penyelesaian secara pro justisia. Lalu, mampukah negara menyelesaikan PR HAM berat masa lalunya? Ya, pelanggaran HAM cukup diakui dan disesali. Cukupkah itu? Saya akan tanyakan ke perwakilan dari kantor kepresidenan, Pak Mugi. Kalau langkah pemerintah kita patut apresiasi, tapi yang jadi pertanyaan dan ditunggu-tunggu kenapa baru sekarang, nyaris di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo? Saya pikir ini menunjukkan bahwa persoalan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu itu bukan perkara yang mudah, Mbak Livia. Jadi semua presiden pasca reformasi memang berupaya. Jadi mulai dari Gus Dur, Ibu Megawati, kemudian terakhir Pak SBY semuanya belum berhasil. Dan Presiden Joko Widodo pun baru kali ini membentuk tim untuk menyelesaikan secara non-judicial pelanggaran HAM berat masa lalu. Jadi ini merupakan terobosan kalau menurut saya, dan saya pikir yang paling penting dan itu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah mencari solusi atas kebuntuan selama lebih dari 2 dekade yang lalu. Oke, buntu lebih dari 2 dekade ditunggu-tunggu, tapi kenapa hasilnya non-yudisial? Saya pikir tidak hanya non-judicial, jadi mekanisme judicial tetap berjalan. Dan sudah ada payung hukumnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ada. Dan proses penyelidikan oleh Komnas HAM sudah selesai, berkas-berkas sudah ada di Kejaksaan Agung, satu kasus baru saja diadili, yaitu kasus Paniai tahun 2014. Dan saya pikir ketika Presiden mengadakan pertemuan kemarin dengan Komnas HAM dan juga ketika Presiden memberikan arahan kepada para menteri tempo hari terkait dengan laporan PPHAM ini, juga memberikan instruksi khusus kepada Pak Jaksa Agung untuk koordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM untuk memproses kasus-kasus yang berkasnya ada di Kejaksaan Agung. Jadi tidak hanya non-judicial saja, tapi judicial juga jalan. Dan sudah eksis. Sudah eksis, Mbak Bivitri. Ya, jadi memang tidak boleh berhenti di sini. Yang saya kira kita semua patut sesalkan adalah ketika kemarin Pak Jokowi menyampaikan hal ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya apa yang akan dilakukan? Stepnya 1, 2, 3, 4, kita nggak jelas. Kita hanya mendapatkan pernyataan bahwa itu semua disesalkan. Baik, kalau disesalkan, kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau kita baca laporan dari TPP HAM saja, sebenarnya kan ada 11 rekomendasi. Dan Pak Jokowi baru menyatakan yang pertama, yang kedua sampai 11 termasuk soal pelurusan sejarah bangsa ini, itu belum dijelaskan sebenarnya seperti apa. Apa yang disampaikan barusan oleh Mas Mugi juga sesuatu yang pada saat diumumkan waktu kemarin hasil TPP HAM itu juga tidak diterangkan kepada kita semua. Dan sebenarnya komitmennya kalau menurut saya masih belum terlalu jelas. Karena jangan lupa, kasus Paniai yang disebut-sebut itu pun sudah dipantau oleh kawan-kawan di pengadilan langsung, itu juga jauh dari keadilan yang diberikan. Karena kasus Paniai itu hanya pelaku di lapangan dan itu pun luput dari
hukuman yang pantas begitu ya. Jadi saya kira kita mesti kritik itu satu, dan jangan lupa kalau ini tidak kunjung diselesaikan, memang akibatnya adalah selagi kita bicara pun ada pelanggaran HAM yang tengah terjadi di Papua, penggusuran paksa dan lain sebagainya. Ini akan terus-menerus terjadi. Jadi kalau tadi saya ingat Pak Jokowi di bagian awal tadi menyebutkan bahwa kita akan pastikan ke depannya tidak ada lagi pelanggaran HAM. Tapi kenyataannya karena yang lama tidak pernah diselesaikan sampai sekarang, ini terjadi terus. Oke, saya ke Pak Tobas. Pak Tobas, kalau kita lihat ini kan ada 2 periode, ini hampir selesai periodenya. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan pemerintah sekarang, yakinkah Anda ini akan beres di akhir pemerintahan Jokowi nanti? Ya, ini sudah menjadi janji politiknya Presiden Jokowi dan ini harus dituntaskan ya. Karena dalam nawacita yang pertama itu tahun 2014 sudah termuat secara eksplisit janji politik ingin menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tapi saya melihat bahwa pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi ini merupakan tonggak sejarah yang penting dalam peristiwa sejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat ini merupakan bagi saya stepping stone, batu pijak ya, untuk membuka pintu-pintu selanjutnya. Betul kata Mbak Bibip tadi, pasti kita akan selalu harus tagih langkah apa selanjutnya. Kalau pertanyaan dari tema kita pada hari ini apakah cukup? Pasti tidak cukup. Karena begitu sudah memberikan pengakuan ya, berarti akan timbul kemudian kewajiban negara ya untuk memberikan hak terhadap korban dan memberikan keadilan juga. Nah, inilah yang harus kita tagih langkah-langkah berikutnya. Nah, yang jelas tapi memang pengakuan ini kan memang sudah kita nanti-nanti ya dalam berbagai pemerintahan yang ada. Dulu Megawati belum pernah menyampaikan pengakuan. Kemudian Pak SBY juga belum pernah menyampaikan pengakuan. Di zaman Jokowi ini pengakuan ini menjadi penting. Karena memang ya semuanya akan berawal dari pengakuan dulu. Kalau misalnya tidak pernah diakui, maka tidak akan ada langkah-langkah berikutnya. Nah, oleh karena itulah maka ini membuka pintu untuk masuk ke dalam langkah-langkah berikutnya. Oke, saya ke Pak Isnur. Pak Isnur, pengakuannya ada, tapi dalam pengakuan itu dari 11 rekomendasi cuma 1 yang disebutkan. Dalam pengungkapan berat HAM masa lalu, ada prinsip yang namanya pengungkapan kebenaran. Pertanyaan besar dari kita adalah, apa yang diakui? Apa yang disesali? Publik tahu nggak? Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu apa yang diakui atau disesali. Mana perkaranya? Perkara seperti apa yang diakui? Misalnya 65, perkara seperti apa yang Jokowi akui? Presiden akui? Nggak diungkap kebenarannya. Jangan-jangan publik sama presiden jadi salah paham. Jangan-jangan kita menerka-nerka apa yang kemudian terjadi. Kalau kemudian ada tindakannya, pelakunya siapa? Kalau kemudian mengakui, mengapa para terduga pelanggaran berat ada di sekitar dia? Jadi menteri, jadi Wantimpres, jadi Pangdam. Jadi kemudian kita menjadi bertanya besar, apakah benar ini serius apa tidak? Ketika nawacita tadi disampaikan oleh Pak Tobas itu dituliskan dengan baik, korban berharap betul kepada Pak Jokowi dan menyuruhkan waktu itu memilih Jokowi. Tapi 8 tahun nggak ada kemajuan. Bahkan ketika Bu Sumarsi menggugat di PT UN ke Jaksa Agung, kami melihat sebuah fakta bahwa sebenarnya ini bukan lagi unable, bukan lagi Jokowi mau apa tidak atau pemerintahan secara keseluruhan, tapi lebih kepada unwilling. Apa contoh konkretnya? Komnas HAM melakukan penyelidikan. Terus berkas digali, dikirimkan. Tapi pertanyaannya, Jaksa Agung pernah nggak membentuk tim penyidikan? Di ruang sidang itu terungkap, tidak pernah ada. Dan tidak pernah juga dipakai kewenangannya, Mbak. Oke, saya lempar ke Pak Mugi. Bukan nggak mau, tapi bukan tidak bisa, tapi nggak mau. Saya pikir tidak benar juga Mas Isnur sama Mbak Bivitri. Tapi saya yakin akan menanggapi 2 poin tadi, Mbak. Yang disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa Presiden hanya mengakui dan menyesalkan. Saya pikir tidak. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan sambutan ketika menerima dokumen PPHAM, saya pikir selain mengakui dan menyesalkan dengan amat sangat, beliau juga mengatakan bahwa pemerintah akan memulihkan hak-hak korban dan melakukan upaya untuk mencegah keberulangan. Nah, saya pikir itu yang saya pikir perlu disampaikan. Karena langkah-langkah itulah yang kemudian kita semua tunggu, Mbak. Supaya seperti judul kita pada malam hari ini, bahwa kita tidak akan berhenti hanya pada pengakuan dan penyesalan. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi, saya pikir juga perlu saya klarifikasi tentang apa yang menjadi basis pengakuan dan penyesalan Presiden. Saya pikir clear di mandat dari
tim PPHAM berdasarkan Kepres 17/2022 itu disebutkan bahwa yang menjadikan landasan kerja tim PPHAM adalah hasil penyelidikan Komnas HAM. Oke. Nah, jadi jadi itu Mas Isnur dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, karena memang hanya Komnas HAM yang punya wewenang untuk menentukan sebuah peristiwa adalah pelanggaran HAM berat atau tidak. Baik, tapi yang jadi Jadi pertanyaan itu adalah basisnya, kenapa jadi yang bukan tanpa dikedepankan basis. adalah non yudisial, bukan yudisialnya dulu. Saya pikir, Nanti dijawab saya usai jeda pikir di dua berjalan arah. bersama-sama. Saya sih lebih setujunya di pengadilan ya, karena kan pasti para korban itu kan menuntutnya pelakunya itu siapa kayak gitu kan. Setuju pelanggaran HAM berat ini diselesaikan lewat pengadilan ya, bukan di luar pengadilan, karena sesuai UU tentang pengadilan HAM itu kan harus diselesaikan secara pengadilan ad hoc gitu kan. Kalau saya pribadi sih nggak setuju ya Mas, soalnya ini kan kita berbicara keadilan, sementara keadilan itu menurut saya hanya bisa didapatkan melalui pengadilan. Saya pribadi nggak setuju ya, karena kenapa? Karena kan fungsi dari peradilan sendiri atau pengadilan sendiri kan untuk mencari sifat adil yang seadil-adilnya gitu. Oh nggak setuju dong Mas, masa orang yang melakukan pelanggaran tidak diadili kan kurang bagus gitu dilihat sama masyarakat gitu. Saya sih nggak setuju ya, karena semua bentuk dalam kekerasan, pembunuhan ataupun bentuk apapun yang melawan hukum harus melewat pengadilan ya. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Pelanggaran HAM cukupkah diakui dan disesali? Pak Mugi, jadi kenapa yang dikedepankan justru non-yudisial dulu? Pertama saya klarifikasi dulu. Jadi sebetulnya antara mekanisme judicial melalui pengadilan HAM dan non-judicial itu bukan sesuatu yang substitutif, bukan sesuatu yang saling menggantikan, bukan opsi, bukan pilihan. Tapi dua hal ini, pengadilan dan non-pengadilan, adalah sesuatu yang melengkapi. Jadi dua-duanya dijalankan. Oke. Dan itu sudah dijamin menurut saya oleh Presiden dalam pernyataannya. Dan ditegaskan kembali oleh Pak Mahfud. Jadi clear menurut saya. Nah soal mengapa non-judicial dulu. Ya, kalau saat ini memang non-judicial, tapi yang judicial juga sedang berjalan. Oke. Sudah berjalan dan pernah berjalan. Jadi dua hal ini sama-sama jalan. Tetapi yang menurut saya penting juga dijelaskan adalah bahwa pemerintah sangat concern untuk melakukan apa yang paling mungkin pada saat ini dan itu memberikan dampak yang luas kepada mereka yang paling menderita akibat peristiwa pelanggaran HAM berat. Dan itu adalah korban. Jadi mekanisme non-judicial itu dikerjakan karena pemerintah ingin memprioritaskan korban. Baik. Penekanan pada Di Undang-Undang 2000 itu dimungkinkan dilakukan penyelesaian ekstrajudisial. Tapi oleh undang-undang, makanya mandatnya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kemudian di masa Pak Jokowi juga tidak pernah ada kemajuan komisi ini. Kenapa harus undang-undang agar kemudian punya dasar hukum legitimasi yang kuat? Nggak ada kemajuan komisi ini. Nah, di komisi inilah kemudian ada namanya Komisi Kebenaran. Kenapa kebenaran diungkap? Biar orang sama-sama tahu. Semua korban berbicara, siapa, bagaimana perbuatannya, siapa pelakunya, diungkap semua ke publik. Agar juga tadi yang Mbak Bib bilang, bagaimana sejarah bisa diluruskan. Agar korban merasakan keadilan di sana. Mbak Livi. Kalau kita kemudian kedamaian, Mbak, ada penyelesaian, ada pemberian sesuatu tanpa keadilan, itu sebuah ilusi. Ini saya pikir penting yang disampaikan oleh Mas Isnur yang mengatakan bahwa mekanisme non-judicial itu harus melalui undang-undang. Itu benar berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Tetapi kita perlu ingat bahwa ketika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2004, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi 2006, itu salah satu putusan Mahkamah Konstitusi ketika membatalkan undang-undang itu adalah bahwa proses rekonsiliasi itu tetap bisa dilanjutkan dengan kebijakan hukum, yaitu melalui undang-undang dan kebijakan politik. Jadi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada hari ini adalah kebijakan politik. Mengapa kebijakan politik? Ada urgensi, ya, ada urgensi karena korban yang sudah terlalu lama menunggu. Sementara kalau kita
menunggu proses pembuatan kebijakan melalui undang-undang. Kita tahu prosesnya lama. KPK Mas cuma 12 Tobas saya hari. pikir Saya harus bisa klarifikasi memberikan di sini. contoh. Oke, Mbak Bivitri. Saya mau klarifikasi di soal rekonsiliasi. Apa yang terjadi dengan TPP HAM itu tidak ada rekonsiliasinya. Karena pengungkapan kebenarannya itu justru belum terjadi. Yang sekarang malah dipikirkan yang namanya pemulihan korban yang ada di kepalanya Pak Jokowi dan tim sudah terlihat dari rapat-rapat yang sudah terjadi adalah pemberian santunan. Oke. Padahal kerahiman. Padahal yang namanya rekonsiliasi di mana-mana kita bicara Afrika Selatan, kita bicara Korea Selatan juga ada tuh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Semua harus dimulai dengan pengungkapan kebenaran, kemudian terjadi rekonsiliasi antara pelaku, korban dan lain sebagainya. Baru tahap berikutnya ada restitusi, ada penggantian kerugian, rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, proses pengungkapan kebenaran ini belum pernah terjadi. Jadi saya kira kita tidak bisa menganalogikan TPP HAM dengan perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan rekonsiliasi melalui kebijakan. Tapi sebelum dijawab sebentar, Pak Tobas, saya akan putarkan dulu pernyataan dari Sumarsi soal langkah non yudisial. Ini dia. Ya, penanganannya secara non yudisial kami menolak. Kenapa menolak? Karena ya impunitas itu ya akan akan tidak memberikan jaminan tidak terjadinya keberulangan pelanggaran HAM berat di masa depan. Karena di dalam Kepres 17 tahun 2022 kami keluarga korban ini akan diberikan bantuan berupa materi, baik itu bantuan sosial, bantu jaminan kesehatan, rehabilitasi fisik, beasiswa, kemudian apa yang diperlukan oleh keluarga korban. Nah, pemulihan seperti itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jauh dari butir Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nyawa manusia ditukar dengan materi. Saya menolak. Nyawa manusia ditukar materi, korban menolak, Pak Tobas. Ya jadi begini, sebenarnya ini masih tahap awal. Ya. Jadi kita terlalu jauh melompat ya, karena memang inilah pintu awalnya. Nah setelah itu tentu apa yang tadi disampaikan oleh Bibip, apa yang disampaikan oleh Isnur, itu adalah langkah-langkah lanjutan yang sama-sama harus kita tagih ya, kita kawal agar itu bisa terjadi. Nah kalau kita berharap pemerintah Jokowi ini yang melakukan, maka ya kita berikan dulu kesempatan itu kepada Presiden Jokowi untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga luruskan di sini. Jadi penanganan non yudisial dengan penanganan yudisial itu ya tadi sudah disampaikan tidak saling menggantikan, tidak substitutif ya. Dia komplementer, saling melengkapi. Jadi bukan berarti ketika penanganan non yudisial sedang dilaksanakan pada saat ini berarti menutup penanganan yudisial, itu salah besar, tidak begitu. Dan itu memang prinsipnya seperti itu. Ya sudah banyak pengalaman-pengalaman di negara-negara lain yang mengalami proses transisi keadilan ya, yang kemudian diambil best practice-nya, ya itu kemudian disusun dalam satu rumusan-rumusan, ada basic principles, ada set principles on right to know dan sebagainya. Tapi yang paling penting begini, memang betul jangan sampai kemudian pemerintah itu menganggap bahwa hak atas pemulihan ini hanya sekedar pembayaran kompensasi. Sementara hak atas pemulihan ini juga terdiri dari restitusi, rehabilitasi, kompensasi, satisfaction, ada right to know the truth, ada akses terhadap keadilan. Nah ini yang juga memang sama-sama harus kita berikan masukan kepada pemerintah supaya tidak salah paham itu tadi. Kita sudah punya banyak pengalaman dan pola bahwa pemberian kerahiman dulu bahasanya islah. Di beberapa kasus bahasanya islah. Tapi kemudian dengan semacam rayuan kepada korban untuk memaafkan dan tidak meneruskan tuntutan. Jadi itu kayak korban meyakini banyak bahwa inilah cara untuk kemudian tidak meneruskan yudisialnya. Seolah dengan kerahiman, dengan pemberian, udahlah cukup lah kira-kira gitu. Nah makanya itu yang harus kita koreksi. Itu yang kemudian di beberapa peristiwa terjadi. Apalagi misalnya dengan peristiwa saat ini, yudisial misalnya. Ada beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah terjadi di tempat lain enggak dibawa ke sini. Apa contohnya? Tanjung Priuk. Enggak disebutkan di sini. Padahal mereka juga mengalami penderitaan yang sama, enggak disebutkan. Bagi mereka sebuah kesedihan. Ditinggal oleh 12 peristiwa yang lain. Dan mereka sudah kemudian mengalami yudisial. Tapi enggak diakui kemudian di sini. Ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, saya pikir
kata-kata tentang kerohiman itu tidak ada dalam pernyataan Presiden, pernyataan Pak Menko, kemudian juga dalam Kepres juga tidak ada kerohiman. Yang ada adalah pemulihan, ya, yang bahasa internasionalnya atau istilah karena kan kita berusaha untuk merefer dan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu comply dengan international principle sebetulnya. Jadi istilah yang kita pakai adalah pemulihan atau reparation, ya. Itu. Jadi dan juga bukan bantuan, karena bantuan itu kan tergantung kebaikan pemerintah. Nah, kita ingin memastikan bahwa ini adalah hak pemulihan. Hak itu artinya apa? Hak adalah sesuatu yang melekat pada korban. Apakah negara itu baik apa tidak, itu adalah hak yang harus dia dapatkan. Jadi itu menurut saya penting dan itu menjadi garis dari apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah pada hari ini. Oke, kita akan lihat seperti apa respon dari mahasiswa. Kita akan sapa Raffi Rahadian dari Politeknik APP Jakarta. Atau Ahmad Yusnar, Politeknik Kesehatan Jakarta 2. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusnar dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di sini saya izin bertanya kepada Pak Mugianto, mengapa dalam kasus pelanggaran HAM berat sulit sekali ditemukan bukti-buktinya sehingga para pelaku dapat hidup bebas, padahal untuk tim sudah dibuat tim untuk mengusutnya dan kasus pelanggarannya sudah lama terjadi. Ya, sekian, terima kasih. Saya pikir ini memang tantangan kita, tantangan Jaksa Agung dan juga tantangan dari Komnas HAM. Karena apa? Karena memang kita berbicara tentang kasus yang masif, ya. Dan juga range waktunya itu sangat luas. 12 kasus yang disebut oleh Presiden Jokowi adalah kasus yang terjadi sejak tahun 65 sampai tahun 2003. Jadi kita bisa membayangkan, terutama untuk kasus 65 misalnya, bagaimana Komnas HAM, bagaimana Kejaksaan Agung sebagai penyelidik dan penyidik menemukan bukti-bukti. Jadi memang ini salah satu tantangan. Tetapi yang menurut saya menjadi prinsip adalah tidak boleh kemudian para penyelidik dan penyidik itu berhenti begitu saja. Karena memang keadilan adalah hak, ya, semua korban dan juga tidak hanya korban saja menurut saya soal keadilan itu, tapi juga masyarakat Indonesia. Mbak Livia, saya ingin menanggapi deh. Ini pertanyaan bagus sekali, tapi jadinya akan bagus sekali kalau kita bongkar lebih jauh bahwa menurut saya bukannya bukti-bukti susah didapatkan. Makanya ini bagus sekali jadi pertanyaannya. Bukan buktinya yang susah. Saya kira sebenarnya sudah cukup banyak bukti. Komnas HAM laporannya itu bisa kita baca semua. Tapi soalnya adalah begitu sampai di Kejaksaan Agung itu dianggap buktinya tidak cukup dan seterusnya, tapi belum pernah dikontestasi di pengadilan. Kalau bukti dianggap tidak cukup, tidak ada terbukti dan seterusnya, itu kan harus ditesnya di pengadilan, bukan di tangannya jaksa. Nah, ini belum pernah dites sama sekali bukti-bukti itu. Jadi pernyataan Isnur tadi soal unwilling itu kelihatan di sini sebenarnya. Artinya tidak ada political will menurut Anda memang. Sebelum ke pengadilan ada kewenangan penyidik. Penyitaan, penggeledahan, pemanggilan paksa. Pernah nggak ada penyitaan barang-barang di kantor-kantor yang terduga pelaku? Pernah nggak ada penggeledahan? Pernah nggak ada pemanggilan paksa? Itu nggak pernah dipakai. Jadi gini, Livi, ya, perbedaan antara penanganan yudisial dengan non yudisial adalah soal teknisnya. Ya, kalau penanganan yudisial itu kita akan masuk kepada teknis pembuktian, di mana orang yang terkena status nantinya misalnya menjadi tersangka, dia juga akan menggunakan hak-haknya, ya, untuk membela dirinya. Tentu tidak mudah. Nah, ketika penanganan non yudisial ini berjalan, maka kita sudah semua ketahui, tadi sudah sepakat di sini semua bahwa tugas berikutnya adalah mengungkapkan kebenaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi peristiwa, ya, dia seeking the truth, ya, mengungkap kebenaran, kemudian mengidentifikasi korban. Dari identifikasi korban itu kemudian melihat apa saja kerugian-kerugian yang dialami oleh korban. Nah, dalam proses pengungkapan kebenaran itu, saya melihat bahwa banyak hal-hal yang bisa dilakukan yang justru nanti akan bisa membantu proses yudisial yang sedang berjalan. Kenapa? Karena ketika proses pengungkapan kebenaran ini berlangsung, dia secara teknis formil hukumnya akan lebih longgar dibandingkan teknis yuridis. Oleh karena itu ketika korban bercerita, ketika saksi bercerita, ketika negara, pemerintah, ya, dia mau membuka dokumen-dokumen yang ada tanpa harus tadi dikatakan oleh Isnur, harus dengan penggeledahan, harus dengan penyitaan, dengan subpoena dan sebagainya. Nah, itu menurut saya, ya, itu sebagai suatu hal yang bisa sangat membantu proses yudisial yang nanti juga akan bisa berjalan. Jadi ini
Bukan persoalan yang saling menutupi, saling menggantikan, saling menghambat, bukan. Tapi kita harus melihatnya ini adalah suatu penanganan yang berjalan dengan relnya masing-masing dan dia akan saling membantu satu sama lain. Tapi artinya gini, bukan karena tidak ada political will di sini untuk kemudian mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Tapi sebelum dijawab itu saya akan putarkan bagaimana pernyataan masyarakat soal keseriusan pemerintah untuk membongkar kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Ini dia. Saya lihat sih serius ya, soalnya Menteri siapa itu namanya, Mahfud MD juga sudah ngomong seperti itu. Kemarin saya sempat baca juga, jadi pasti udah komitmen sih kayaknya. Sejauh ini masih on the track ya, kalau untuk serius apa tidaknya juga saya tidak bisa ngasih jawaban secara ini. Nah ini tergantung kedepannya gimana, apa serius ke pengadilan ad hoc apa enggak, itu aja sih sebenarnya. Pemerintah belum maksimal ya untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Karena seperti yang saya tahu bahwa seperti kasus HAM di Trisakti, Semanggi, sampai saat ini kan keluarga korban itu masih mencari keadilan di pemerintah gitu. Masih belum serius ya, karena sepertinya ini baru diangkat akhir-akhir ini, maka mengingat juga mulai masuk ke tahun politik gitu kan. Jadi kalau memang serius harusnya sudah dari lama-lamanya diangkat gitu dan diurus. Saat ini belum serius Mas, masih banyak yang inilah terlewatkan lah gitu. Ya kalau menurut saya sendiri sih belum ya, karena kita ketahui pelanggaran HAM yang dulu aja masih banyak terjadi gitu di Indonesia, tapi belum terusut tuntas sampai sekarang. Gitu. Oke, masyarakatnya sanksi pemerintahnya serius atau enggak untuk mengatasi atau menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tapi memang dari yang ditemukan Komnas HAM 16, tapi kenapa cuma sekitar 11 yang dirilis oleh pemerintah, Pak Mugi? Ini nanti dijawabnya usai jeda di dua arah. Anda kembali bersama kami di dua arah. Pelanggaran HAM berat cukupkah diakui dan disesali? Saya ke Pak Mugi. Pak Mugi, dari 16 kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani Komnas HAM, kenapa cuma 12 yang dirilis pemerintah? Yang pertama, sepengetahuan kami tidak sampai 16, Mbak, tapi 13 ya. Itu termasuk Paniai, dan Paniai sedang diadili ya, atau sudah selesai kemarin di tingkat pertama. Dan memang itulah yang menjadi acuan kerja dari tim PPHAM berdasarkan Kepres 17 tahun 2022. Tetapi yang menurut saya penting, karena tadi juga disampaikan oleh Mas Inur, adalah bagaimana dengan korban dari kasus-kasus lain yang memang sudah dinyatakan ada pelanggaran HAM berat, seperti Tanjung Priok. Nah, saya pikir ini yang nanti akan menjadi masukan dari tim baru yang akan dibentuk oleh Presiden, karena PPHAM kemarin kan sudah selesai dan memang perlu tim baru untuk menindaklanjuti implementasi rekomendasi tentang reparasi dan jaminan keberulangan. Seperti itu. Oke, Mbak Bivitri. Ya, tadi saya ingin membongkar tuh apa yang dikatakan oleh Bang Tobas soal tidak saling menggantikan antara yang yudisial dan non-yudisial. Nah, masalahnya adalah betul itu tidak saling menggantikan, tapi sebenarnya kan publik, terutama korban, tidak punya keyakinan yang cukup bahwa yang non-yudisial itu tetap akan jalan bersama dengan yang yudisial. Mengapa? Karena yang harus dipahami juga adalah perlakuan ataupun rencana-rencana, bahkan nanti tim PPHAM jilid 2-nya dan rapat-rapat yang sudah dilaksanakan itu lebih langsung fokus kepada yang disebut dengan pemulihan. Yang sebenarnya akhirnya santunan dan lain sebagainya. Kebenaran belum terungkap. Dan yang kedua, Mbak Livi, juga harus kita lihat tim PPHAM yang pertama itu anggotanya juga ada orang-orang yang diduga pelanggar HAM berat. Jadi korban itu juga tidak punya kepercayaan yang cukup bahwa memang ada niat dari Pak Jokowi yang genuine sifatnya untuk benar-benar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Sehingga ada kekhawatiran bahwa wah ini nanti akan diputihkan begitu ada santunan-santunan yang diberikan. Itu yang dikhawatirkan karena juga tidak ada dialog dengan korban. Kan kalau tadi kita berbicara pemulihan,
itu tadi harusnya ada rekonsiliasi. Harusnya ada pembicaraan, dialog antara korban dengan pelaku yang sampai sekarang belum pernah diidentifikasi dan ada dalam tim itu. Tidak ada dialog, tidak ada jaminan, Pak Tobas. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan? Saya setuju ketika memang tidak ada sama sekali diskusi bersama korban, tidak ada pelibatan korban, maka memang kita sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut saya itu. Oleh karena itulah maka ke depan ini pasca pengakuan negara ini ya pelibatan korban menjadi sangat penting karena nantinya apapun nanti langkah-langkah negara dalam hal berupaya untuk melakukan pemulihan terhadap hak korban ketika korban tidak memberikan legitimasi itu juga menjadi sulit. Akhirnya kita tidak akan keluar dari persoalan ini. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita keluar dulu. Ya kita sama-sama cari solusinya, cari jalan keluarnya ya. Terlepas dari ada yang percaya, ada yang tidak, kan kita harus mencoba dulu. Kalau kita dari awal tidak mau mencoba, ya pasti mengatakan tidak mungkin, berarti kita tidak akan bergerak kemana-mana. Baik, saya ke Pak Mungki. Mbak Livi. Oke, sebentar. Kenapa dari jilid 1 PPHAM itu tidak melibatkan korban? Saya pikir tidak benar kalau tidak melibatkan korban, ya. Sampai keluar kebijakan yang berbentuk Kepres, PPHAM, ini adalah juga masukan dari korban, ya. Beberapa kali menurut saya pemerintah, termasuk kantor saya, kantor staf presiden, Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu beberapa kali ketemu dengan korban, mendengarkan apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh korban untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka. Audiensi langsung dengan Presiden juga pernah terjadi yang disampaikan Mbak Bibip tadi tahun 2018, sehingga tidak benar kalau tidak ada keterlibatan. Nah, kemarin ketika tim PPHAM bekerja, tim PPHAM ini juga mengadakan roadshow di seluruh Indonesia, di mana ada kasus-kasus yang 12 itu, Mbak. Dan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh tim PPHAM adalah bertemu dengan korban, mengadakan FGD, mendengarkan aspirasi, mendengarkan apa sih yang dialami, dampaknya apa, dan kira-kira yang diharapkan apa dari tim yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi ada keterlibatan korban untuk proses yang sedang Pak Jokowi terjadi itu punya kemampuan, Mbak, yang luar biasa. Ketika mengubah bersama-sama dengan DPR ya, misalnya di Cipta Kerja dia dalam waktu 7 bulan bisa jadi undang-undang 70 undang-undang. Banyak lagi undang-undang Minerba yang cepat sebulan, KPK hanya 12 hari. Pertanyaan tadi yang disebut oleh Mas Mugi, undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kenapa nggak dibahas sama sekali? 7 tahun, 8 tahun Pak Jokowi nggak ada kemajuan sama sekali. Kalau alasannya undang-undang nggak bisa, nggak sempet, kenapa nggak dimaju-majukan? Mbak Livi, terus kemudian proses penyusunan RUU KKR berjalan pada saat ini. Kalau Jaksa Agung punya kewenangan, perintahkan dong. Siapa terduga-terduganya? Panggil, paksa, periksa kalau emang cepat. Itu bisa. Jaksa Agung punya kewenangan melakukan itu. Pertanyaannya mau nggak? Jadi memang PPHAM ini adalah kebijakan pemerintah, sebuah eksekutif measure ya, sebuah tindakan politik yang diambil oleh eksekutif, dalam hal ini adalah presiden, karena kemendesakan persoalan, terutama korban pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi sebuah metode penyelesaian yang komprehensif melalui Truth Commission, Komisi Kebenaran juga sedang berjalan. Saya pikir kemarin Pak Menko, Pak Mahfud juga menegaskan dalam proses penyerahan laporan PPHAM kepada presiden bahwa sekarang pemerintah sedang menyelesaikan draft RUU KKR. Jadi sedang berjalan di pemerintah dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah selesai dan kemudian bisa diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dari teman-teman DPR. Nanti Bang Tobas akan banyak diharapkan untuk menjadi advocate untuk percepatan RUU Komisi Kebenaran bolanya dan dilempar ke DPR, Rekonsiliasi. Pak Tobas. Iya, kalau untuk undang-undang memang yang saya ketahui pemerintah sedang mempersiapkan draftnya. Karena waktu itu saya pernah mendorong juga menjadi pengusul untuk undang-undang KKR, tapi karena pemerintah sudah menjadi pengusulnya, maka akhirnya yang menjadi pengusul adalah pemerintah. Jadi ini sedang berjalan, kita tunggu saja. Tapi yang jelas pengakuan negara ini menurut saya jauh lebih maju dibandingkan persiapan kita untuk menunggu undang-undang KKR. Kenapa? Ya, karena begitu diakui, maka pada saat itu timbullah kewajiban negara. Kewajiban negara ini menurut saya kewajiban yang sangat tinggi, bahkan dia menjadi kewajiban konstitusional ya, ketika sudah diakui oleh negara. Nah, saya mengajak sebenarnya buat teman-teman, buat para kelompok korban untuk menangkap ini, untuk mengunci. Kenapa ini penting untuk dikunci? Begitu negara mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat, saya juga setuju, Tanjung Priok mestinya juga masuk ya. Santet. Ya nanti kita akan coba kembangkan. Tapi yang jelas begitu pelanggaran HAM berat ini diakui oleh negara, maka siapapun yang memerintah negeri ini, dia akan punya kewajiban itu. Begitu dia tidak
mampu untuk menyelesaikannya, maka kita bisa katakan negara gagal. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajiban konstitusional. Tapi kalau belum ada pengakuan, maka tidak akan pernah kita akan bicara menuju langkah-langkah yang tadi kita harapkan itu terjadi. Pengungkapan kebenaran kalau tidak diawali dengan pengakuan tidak akan terjadi. Identifikasi korban, identifikasi pelaku juga akan tidak terjadi kalau misalnya pengakuan terhadap peristiwanya sendiri tidak ada. Nah inilah menurut saya coba mengambil pikiran yang positif. Begitu negara menyatakan pengakuan terhadap pelanggaran berat, maka ambil dulu kunci dulu. Makanya kemudian kami mendesak itu dituruti dengan tindakan yang konkret dan upaya hukum yang berjalan. Kalau tindakan konkret besok nggak hadir nih, korban kecewa kembali, jadi ilusi, jadi retorika. Makanya penting cepat bergerak, kemudian mewujudkan kewajiban yang ada di undang-undang untuk apa? Segera untuk momentum. Walaupun ini sudah tinggal waktunya 2 tahun lagi. Makanya banyak yang pesimis. Ini bener nggak sih? Udah mau selesai, udah mau di ujung baru dimulai kira-kira gitu. Oke, Pak Mugi, ini lip service dari pemerintah atau ini bentuk keseriusan pemerintah? Lagi-lagi ini saya tanyakan, tapi nanti dijawab saja deh di 2 arah. Kami di 2 arah, saudara. Pelanggaran HAM berat cukupkah diakui dan disesali? Saya ke Pak Mugi. Pak Mugi, kalau tadi saya katakanlah merangkum apa yang dinyatakan Mas Isnur, kurang lebih kira-kira pemerintah masih dianggap kurang serius. Jadi ini bentuk lip service saja dari pemerintah atau betul-betul akan diselesaikan? Saya pikir pemerintah sangat serius. Jadi ini tidak semata-mata janji dalam nawacita tahun 2014, tapi ini adalah juga tanggung jawab konstitusional Presiden Republik Indonesia. Dan bentuk keseriusan sebetulnya tidak hanya diwujudkan pada saat ini, Mbak, ketika membuat Kepres tahun 2022 ini. Tapi sejak pertama Presiden Jokowi menjadi presiden, itu kemudian diikuti dengan banyak langkah. Menemui korban ketika Hari HAM tahun 2015, kemudian mencoba mengupayakan diskursus penyelesaian peristiwa 65 dengan simposium pada waktu itu, dan juga upaya-upaya lain yang dilakukan pada waktu itu oleh Kemenko Polhukam. Dan sekarang, karena memang sekarang nampaknya menjadi momentum yang sangat pas, karena tidak lama lagi memang periode pemerintahan Presiden Jokowi selesai, maka kalau istilah saya itu Presiden Gaspol, ya, kerja keras untuk memastikan semuanya tuntas, dan itu dibuktikan dengan pembuatan Kepres, ya, 17. Jadi dan saya juga ingin memastikan sebagaimana disampaikan oleh Presiden bahwa langkah pemerintah tidak hanya berhenti dengan pengakuan dan penyesalan, tapi akan ada tindak lanjut, ya, untuk pemulihan korban dan pencegahan atau penjaminan ketidakberulangan. Itu yang sedang disiapkan oleh pemerintah hari ini. Sebentar, Mbak, saya ingin menjelaskan. Mas Mugi ini korban. Mas Mugi ini korban penculikan aktivis. Dan terduga para pelakunya ada di sekitar jabatan-jabatan pemerintahan. Jadi kita juga melihat ini serius nggak sih kok ada terduga pelaku yang diduga kuat pelaku, ya. Ada yang jadi menteri, jadi pangdam, jadi Wantimpres. Jadi juga orang melihat ini juga bagian dari impunitas, pemberian kekebalan kepada para terduga pelaku. Itu juga harusnya ditindak dengan tegas dong kalau Pak Jokowi mau bersikap. Mbak Livi, saya ingin melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan tentang bentuk keseriusan bahwa Presiden tidak hanya berhenti pada pengakuan dan penyesalan. Jadi sekarang sedang dirumuskan oleh Pak Menko, ya, dengan arahan Presiden Jokowi tentu saja untuk menyusun tim yang akan mengawal langkah-langkah lanjutan tadi. Jadi mudah-mudahan tim ini bisa segera dibentuk, dan kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam, sebelum selesai bulan Februari ini akan terbentuk. Nah, dari situlah kemudian saya pikir apa yang diragukan oleh teman-teman tadi, dan itu menjadi komitmen pemerintah, akan direalisasikan. Akan direalisasikan, Mbak Fitri? Ya, kepercayaan itu akan bisa dibangun kalau kita membaca rekam jejak seseorang. 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit sebenarnya. Kalau memang Pak Jokowi serius dari awal, ya nggak usah nunggu 8 tahun. 3 tahun, 4 tahun, perintahkan Jaksa Agung bilang, urus semuanya yang sudah diberikan oleh Komnas HAM. Jadi menurut Anda dari 8 tahun harusnya dikerjain, gimana sekarang sisa tinggal 2 tahun? Betul, dan kita patut mempertanyakan, tentu saja kita mengharapkan seperti itu, ya. Orang-orang itu ada di sekitar Pak Jokowi semua.
ada ya tadi ya, terduga pelanggar HAM yang sebenarnya bahkan ada dalam daftar di 12 pelanggaran HAM itu semuanya ada di sekitar Pak Jokowi. Tentu saja susah selama 8 tahun untuk sekedar bisa memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari Komnas HAM. Itu yang mesti kita lihat sebagai sumber ketidakpercayaan terhadap komitmen Pak Jokowi. Pak Tobas. Gini, jadi sebenarnya kita melihatnya tidak hanya 8 tahun Presiden Jokowi, tapi sudah beberapa kali pemerintahan ini berganti, dan itu kita nantikan sebuah pengakuan negara terhadap pelanggaran HAM berat yang belum pernah dilakukan ini. Baik. Ya itulah yang kemudian saya mencoba menyambutnya secara positif, ya karena memang sudah lama sekali dan tidak mudah, ya, tidak mudah untuk melakukan ini semua. Ya, tentu kita berharapnya sejak dari peristiwa ini terjadi beberapa bulan kemudian ada langkah-langkah dari negara, tapi kan tidak ada. Nah ini yang sudah kita nantikan. Nah oleh karena itulah maka ketika ini sudah ada, ya mari kita kemudian sama-sama kawal, Mbak Bibip kawal, Isnur kawal, semua kawal mengingatkan pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan dengan keseriusan dan seterusnya. Kemudian juga membantu mengkomunikasi dengan kelompok korban bahwa ya kita sedang menjalani penanganan non yudisial dan yudisial ini secara bersama-sama. Jadi bukan berarti ketika penanganan non yudisial ini sedang berjalan maka dia akan menutup yang yudisial. Dan yang paling penting adalah justice delay is justice deny. Ini denialnya sudah berpuluh-puluh tahun bahkan. Baik. Nah oleh karena itulah maka supaya tidak terus menjadi denial, maka kita mulai ini. Kita mulai untuk memulai ini semua. Kalau kita mulai ya sudah, kita tidak akan keluar dari ini semua. Pak Taufik Basari sebagai anggota Komisi 3 perlu memanggil serius dan memeriksa Jaksa Agung yang melakukan penyidikan dan penuntutan di kasus Paniai. Bagaimana dituntut orang yang sudah pensiun, bukan komando, hanya dia pengantar dengan pembuktian yang kemudian publik ya, korban, kami melihat seadanya. Jadi dari Paniai juga kita berangkat, ini yudisial ini pura-pura apa? Nggak serius ungkapnya, kemudian ujung-ujungnya bebas juga. Jadi publik bisa menilai juga, jangan-jangan perkara yang lain disiapkan seperti Paniai untuk tidak terungkap. Oke. Mbak Livi, saya ingin menambahkan satu lagi. Silakan. Saya ingin menambahkan satu lagi bukti keseriusan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam aspek mencegah keberulangan atau ya untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi, yaitu bahwa sudah sejak tahun lalu Presiden Jokowi itu menandatangani surat presiden untuk pengesahan konvensi anti penghilangan paksa atau anti penghilangan orang secara paksa, supaya ke depan tidak ada lagi orang yang diculik, orang yang dihilangkan. Itu komitmen Presiden Jokowi. Nah, kita ingin teman-teman di DPR, fraksinya Pak Tobas di Komisi 1 mempercepat proses ratifikasi itu. Jadi serius, Presiden Jokowi sangat serius. Baik, Pak Tobas. Ya, saya setuju kita harus mempertanyakan ya proses penanganan kasus Paniai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pengalaman yang cukup buruk juga dalam penanganan yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat ini. Mau apapun alasannya, mau dia karena memang tidak seriuskah, tidak punya kemampuankah, itu persoalan lain. Tapi yang jelas kalau kemudian kita bergantung pada itu saja ya, saya titik beratkan saja, maka tidak akan selesai. Oleh karena itulah maka ayo sama-sama kita dorong ini dulu. Yang penting pemenuhan hak korban ini terpenuhi dulu, ya. Dan dia pemenuhan hak korbannya tidak boleh bergantung pada kondisi apapun, tidak boleh bergantung pada pengadilan dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka ayo sama-sama kita kawal supaya harapan-harapan kita ini bisa terpenuhi. Saya punya pertanyaan terakhir untuk Pak Mugi. Ini mewakili korban yang ada di lingkaran istana. Anda optimis ini akan diselesaikan Presiden Jokowi hanya sisa kurang dari 2 tahun masa pemerintahannya? Singkat saja. Ya, akan diselesaikan. Akan diselesaikan. Akan diselesaikan. Nanti kita tagih di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Saudara, langkah Jokowi mengakui dan menyesali terjadinya pelanggaran HAM berat di negeri ini meski diapresiasi. Namun mengakui dan menyesali saja tak cukup memberikan rasa keadilan bagi korban atau keluarga korban. Butuh keseriusan dan kemauan politik agar kasus-kasus pelanggaran HAM bisa dituntaskan. Tak hanya memenuhi dan memulihkan hak korban, namun juga menyeret para pelaku ke pengadilan. Saya Liviana Charlisa, kita jumpa lagi di Dua Arah minggu depan. Sampai jumpa.